Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar tidak sembarangan memfoto dan merekam aktivitas di Tanah Suci. Himbauan disampaikan Dhanil usai memberikan arahan kepada jemaah haji embarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Dhanil mengatakan jemaah tidak diperbolehkan sembarangan memfoto dan merekam fasilitas vital serta kegiatan tertentu yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Menurut Dhanil, larangan ini harus menjadi perhatian serius seluruh jamaah agar tidak menimbulkan masalah selama menjalankan ibadah haji. Iya, jamaah haji kita mohon perhatikan bahwasannya ketentuan Arab Saudi tidak boleh memfoto, merekam fasilitas-fasilitas vital atau kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk difoto. Oleh sebab itu jangan sembarang rekam, jangan sembarang foto. Itu wanti-wanti kita sejak awal. Ya pemirsa, semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Salah satunya melalui kehadiran bus hidrolik untuk melayani jemaah berkebutuhan khusus. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi, karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini merupakan bentuk nyata upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik ini bukan sekedar fasilitas transportasi. Ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan bermartabat. Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu. Ya, tadi gimana perasaannya Bu? Tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab, ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah sapi berukuran jumbo dari berbagai daerah terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya sapi jenis semental bernama Sontrot dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga sapi jenis Brangus yang bernama Sambo dari kota Tangerang, Banten. Sapi jumbo jenis simental bernama Sontrot di Bantul, Yogyakarta ini mendadak jadi perhatian warga setelah terpilih jadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sontrot memiliki bobot lebih dari 1 ton dan dipelihara oleh Supardiono, peternak sapi di Desa Salakan, Bangunjiwo, Bantul. Sebelum terpilih, Sontrot menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan seleksi ketat dari Balai Besar Veteriner Yogyakarta dan tim dari Sekretariat Kepresidenan. Iya, seneng banget toh Mas, seneng banget wong kita tani sapi seperti kita kan merasa pripun gitu loh, dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia kan gitu. Bangga ya? Bangga banget, Pol. Selain Sontrot, ada pula Sambo, sapi jenis Brangus di kota Tangerang, Banten, yang juga terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi dengan bobot 1 ton lebih ini dibeli dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Pemiliknya pun mengaku senang dan bangga sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah membeli sapi saya untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini tahun 2026.
Ini sejenis sapinya, sapi Brangus dengan bobot 1,1, perawatan selama 3 tahun. Usai terpilih, perawatan kedua sapi ini makin intensif agar kondisinya tetap prima saat hari kurban nanti. Dari Bantul, Yogyakarta dan Tangerang, Banten, Trisna Purwaka, Sukron, iNews melaporkan. Satu unit minibus hangus terbakar di parkiran minimarket di Labuhan Batu, Selatan Sumatera Utara. Diduga minibus tersebut membawa jerigen berisi BBM. Kobaran api disertai ledakan menghanguskan satu unit minibus di halaman minimarket yang berlokasi di Jalinsum, Blok Songo, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Karyawan minimarket sempat mencoba memadamkan api, namun diduga adanya jerigen berisi BBM membuat kobaran api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan usai petugas damkar terjun ke lokasi. Bangkai kendaraan telah dievakuasi ke Mapolres setempat. Peristiwa berawal saat minibus datang dari arah Rantau Perapat menuju Riau, kemudian parkir di depan minimarket. Tak berlangsung lama, ada percikan api dari dalam mobil dan api pun langsung membesar. Akibat kejadian ini, pengemudi minibus menderita luka bakar di bagian tangan. Awalnya kan mobil itu datang kan Bang, datang parkir di situ di belakang, terus tiba-tiba ya meledak gitu aja, meledak dari bawah dia. Kalau dugaannya sih kayaknya korsleting listrik mobil. Cuma kalau dari apanya dia bawa minyak. Dugaannya bawa minyak ya? Dugaannya, cuma nggak tahu juga isinya dalam mobil itu apa. Kasus ini masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Kota Pinang. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyatakan Car Free Day di kawasan Rasuna Said dihentikan sementara. Hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan tidak digelar pada hari ini. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, CFD Rasuna Said sedang dievaluasi dan ditata ulang, mulai dari pembatas jalur busway, sarana parkir, dan lapak pedagang UMKM. CFD pada minggu lalu diramaikan masyarakat yang berolahraga, dan rencananya CFD Rasuna Said akan kembali digelar Juni 2026 mendatang. Libur akhir pekan, banyak warga yang memanfaatkan dengan mencari wisata yang memacu adrenalin. Tak hanya menyajikan keindahan alam, olahraga ekstrim canyoneering ini menjadi buruan pecinta yang menantang keberanian. Di tengah sejuknya udara dan rimbunnya pepohonan, seperti inilah keseruan wisatawan saat mencoba olahraga ekstrim canyoneering di Curug Asepan Luar, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu wisatawan turun menyusuri dinding batu air terjun dengan menggunakan peralatan keselamatan lengkap dan tali webbing serta karmantel. Menegangkan, tetapi kegiatan ini justru menjadi daya tarik bagi mereka yang menyukai tantangan dan sensasi memacu adrenalin. Tak hanya menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat merasakan pengalaman berbeda saat menuruni tebing dengan latar gemuruh air dan hijaunya alam sekitar. Seru sih, dingin. Kirain gampang, ternyata susah. Kesulitannya di part apanya tuh kira-kira? Di tengah sih. Soalnya dia kayak agak cekung ke dalam, jadi pas kita turun tuh kayak mukanya kena air, jadi nggak bisa nafas gitu. Oh itu? Seru banget. Saya harus coba nih. Yang baru pertama kali coba. Nah ini pengalaman pertama gimana bikin ketagihan atau gitu? Soalnya tuh kita aja cuma deg-degan juga sih. Ada jalinnya, ada harus kuat mental juga. Tadi sepanjang turun itu mungkin
part yang paling bikin tegangnya gitu? Tegangnya kalau kita kena itu tuh, di air jadinya tuh agak gitu ke bawah. Dengan tingkat bahaya yang cukup tinggi, pengelola wisata ini pun tetap memprioritaskan keamanan para wisatawan. Kan tebingnya tingginya itu 28 meter. Terus bagaimana? Ketika akan mengikuti olahraga ini mereka dapat briefing dulu, Kang? Ya, Nah itu gimana? Alurnya, Kang? Safety nomor pertama. Terus kita nggak langsung turun-turun. Kita kasih pemahaman dulu antara alatnya, talinya, dan jalurnya seperti apa. Kita kasih tahu supaya lebih safety dan lebih aman lah. Selain Curug Asepan Luar, pengunjung pun dimanjakan oleh panorama 3 curug lainnya. Jumlah pengunjung bisa mencapai 300 orang di hari biasa dan 500 orang di akhir pekan. Wisatawan harus membayar tiket masuk Rp20.000 per orangnya. Sementara paket canyoneering, pengunjung dikenakan biaya Rp250.000 per orang. Biaya ini sudah termasuk asuransi, sewa alat, makan, snack 1 kali, serta flying fox di atas sungai plus jasa foto dan video. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu sejak kemarin ribuan wisatawan tumpah ruah memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta. Long weekend atau libur panjang akhir pekan, kawasan Malioboro ramai dikunjungi para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Arus lalu lintas di kawasan ini pun padat merayap oleh kendaraan dari luar kota. Suasana yang legendaris dan pusat oleh-oleh yang beragam seperti bakpia dan lainnya menjadi daya tarik wisatawan yang selalu datang ke Malioboro berulang kali. Ceria boleh. Bebas. Mudah-mudahan